Freedom, I never had the chance to run. Leave behind the said and done. Figure out what's to come. Reasons, all the bigger things I can't ignore. I'm not getting what I came here for. Gotta get ahead of something more. So I think I found a new way out, way beyond a shadow of doubt. 'Cause I can't breathe, and I guess I could be stronger now and leave it up to fate somehow. But I'm doing this for me. Sama lihat ini betapa racunnya ya. Aduh, ini benar-benar kayak Afrika Twin banget. Jadi saat ini sedang di Honda ya. Jadi mendapatkan batch kedua setelah media kemarin, dan ini sudah post di upload sudah di YouTube ya. Sama lihat saja di YouTube, dan ternyata aslinya memang gila, benar-benar kayak Afrika Twin. Sadis Kang Mas. Ini benar-benar membuat celana ambrol, dan apalagi tadi Bibi sudah ngetes. Ternyata enak banget ya, ayunannya enak banget. Tapi nggak nyangka sestabil itu, karena ini kan panjang ya. Jadi stroke-nya itu kan 150 mm. Jadi Bibi surprise, ternyata stabil banget, gak ada gejala limbung sama sekali. Dan ini sosok setelah dioprek-oprek oleh Ateng Katros Garage. IB saat ini sudah ada di depan CB90X Adventure yang kedua, custom kedua. Dan kalau kita lihat di sini adalah, nah ternyata ini digarap oleh DJ Custom, beda dengan sebelumnya yang Cak Ateng. Namun ini beda konsep. Jadi kalau kita lihat nih, jadi sosoknya kayak gini, DJ Custom. Jadi detail seperti ini, sama screen capture aja. Kalau sampean penasaran, biar sampean berikan gambaran. Kalau sebelumnya kan Cak Ateng Katros ya, nih lihat nih. Nah, Katros Garage Tangerang ya, yang sebelumnya yang ini. Dan IB akan mereview buat sampean semuanya yang satunya. Ini adalah custom yang berbeda, jadi pendekatan berbeda. Kalau kita perhatikan, tidak banyak ubahan sama sekali. Jadi kita katakan sangat minimalis ubahannya. Jadi bisa memberikan gambaran kesampaian bahwa ternyata Honda CB90X Adventure ini tidak perlu banyak biaya buat sampean semuanya jika ingin garap motor ini supaya lebih ganteng, karena standarnya sudah ganteng. Oke, jadi yang pertama Cak, temanya ini adalah Army. Tema yang diusung oleh modifikator adalah Army, sehingga seluruh body-bodinya dilabur dengan warna seperti tentara ya. Jadi temanya seperti ini, pencampuran warna hijau yang looksnya benar-benar kelihatan banget seperti motor penjelajah atau adventure. Kemudian kalau kita perhatikan di sini Cak, ada semacam ya tarik-tarikan begitu warna orange dan dikombinasikan dengan warna hijau. Jadi kalau kita lihat memang tidak ada ubahan apapun selain warna untuk varian ini. Lalu bahkan untuk visornya pun sama Cak. Jadi visornya nggak ada berubah. Visornya masih sama menggunakan aslinya. Bahkan kalau kita perhatikan knuckle guardnya juga sama saja. Jadi menggunakan Honda Genuine Accessories HGA. Nih, perhatikan nih, ini bisa sampean beli Cak. Jadi sudah ada di dealer pastinya. Dan HGA ini memang cukup cakep di BB karena ada kontrol-kontrol karbon di sini ya. Jadi feel-nya itu seperti Carbon Lux punya, dan kemudian juga tulisan Honda di bagian sini. Ada garis-garis juga di sini. Jadi pemanis, jadi nggak polosan banget sehingga feel-nya kelihatan lebih keren. Lalu kalau kita perhatikan seperti Cak Ateng punya ya, Katros Garage, ternyata untuk modifikator yang motor kedua ini juga menggunakan tuas rem RGB punya, termasuk bagian koplingnya juga RGB. Jadi ini model tekuk Cak ya, jadi bisa kalau jatuh sama nggak akan patah. Lalu sama ya, kiri kanannya menggunakan guard dari Honda Genuine Accessories, dan semuanya ini sama saja, nggak ada perombakan apapun. Warna-warna pun juga sama saja, hanya saja untuk modifikator kali ini melakukan sedikit sentuhan di bagian, pastinya bagian warnanya ya. Jadi warnanya ini declare warna yang berbeda dibandingkan dengan yang aslinya, di mana warna ini lebih coklat dan juga ada sentuhan warna hijau Kang Mas. Nah seperti ini, coret-coretan warnanya orange nih, lihat kayak gini. Halus sih menurut BB sih, sentuhannya bagus, halus. Jadi kelihatannya seperti asli gitu ya. Lalu kalau kita perhatikan di bagian peleknya pun sama. Peleknya menggunakan pelek yang sama dengan OM-nya dari Honda, dan hanya diganti bagian perangkat remnya menggunakan RGB. Lalu untuk selang remnya menggunakan TDR punya. Jadi cukup minimalis menurut BB,
gak banyak perombakan. Suspensinya sama, suspensi menggunakan suspensi OM. Hanya saja Cak ya, sampai lemes WB Kang Mas. Ada crash bar di sini. Jadi crash barnya kalau kita perhatikan memang kelihatan kokoh gitu ya. Tapi beda dengan Cak Ating yang declare warna silver, maka crash barnya di sini declare dengan warna nih coklat gitu ya. Jadi setelah bukan coklat sih, ini apa ya? Dagri ya atau hitam ini ya? Ya rada-rada hitam sih, tapi semi-semi dagri gitu. Dan sama ya dengan Cak Ating, bagian lampu-lampunya juga lampu tembaknya menggunakan GR punya, dan ini memberikan feel keren ya, bagus. Benar-benar adventure banget. Lalu kalau kita lihat dari jauh, dari depan seperti ini sosoknya. Nah, sosoknya sangat minimalis ya. Tidak ada perombakan, dan memang Kang Mas kalau kita lihat ya, BB sangat suka di bagian depannya sih. BB suka tuh bagian sininya. Kalau bosone Kang Mas ya. Jadi, waduh lihat tuh, mengkungkurung jadi gede. Jadi kalau kita lihat memang di sini tuh muskuler banget ya. Kiri kanannya ya, bagian bawahnya seperti ini. Wis tau Cak, sampean ngomong jelek kok kebacet sama seleramu bingung ya BB. Tapi memang keren asli, keren habis. Ya, bahkan juga bagian spionnya ya, spionnya juga sama ya. Kalau kita lihat menggunakan spion yang sama dengan Cak Ating tadi. Jadi Rizoma punya warna black ya, cuma bedanya di bagian knuckle guard-nya aja. Jadi menggunakan HGA atau Honda Genuine Accessories. Dan untuk rem-rem tabung remnya menggunakan juga RGB semuanya. Jadi minimalis banget. Cuman tempernya ini warna hitam ya Cak ya. Beda dengan yang Cak Ating yang diklik warna coklat. Nah kalau ini warna hitam. Nih ya kan, RGB punya. Bagian sininya juga RGB. Lalu Rizoma punya untuk grip gasnya. Kemudian juga kalau kita lihat bagian kiri sama. Kemudian di sini ada knob untuk mengatur lampu GR-nya ya, tembakannya seperti apa. Dan di sini juga ada mounting untuk GPS-nya ya. Mounting GPS di sana, di sini Cak. Di sini ini ya. Kemudian kalau kita lihat di bagian sini pun sama aja. Jadi menggunakan Hagia punya, tempelan untuk tank pad-nya juga sudah ada, termasuk sini ada tulisan custom DJ DJ custom. Ya, jadi yang memodifikasi CB50X Adventure ini. Kemudian di sini juga kembali lagi minimalis ya. Jadi semuanya pengecatan, lihat catanya Cak. Ya, halus ya, BB cakep ya. Jadi ini model matte punya dan cukup minimalis. Dan tank pad di sini juga punya HGA punya, jadi kiri kanan seperti ini. Jadi sama bisa beli di dealer Honda. Dan juga bagian, nah ini kalau untuk joknya terasa lebih empuk ya dibandingkan dengan yang pertama tadi, untuk yang modifikasi tadi. Dan juga guratan daripada seatnya, covernya sedikit berbeda. Dimana kalau tadi polosan, ini ada bintik-bintik Cak, nih kayak gini ya kan, bintik-bintik dan stitchingnya baru di sini polosan. Dan konsepnya adalah beda ya. Kalau tadi kan menggunakan box ya, yang gede ya, boxnya gede gitu. Tapi ternyata untuk yang ini, untuk yang kedua ini enggak. Jadi di modelnya model bag ya. Jadi bag yang lebih simple, lebih minimalis. Dan ibu nggak tahu ya, kalau ngelihat kok lebih manis yang ini ya, nggak terlalu gede banget. Ya, jadi kalau kita lihat seperti ini, dicantolin aja. Jadi memang ini motor adventure yang siap tempur. Tadi BB juga sudah. Nah ini juga menggunakan HGA. Jadi kalau kita lihat sudah diberikan oleh Honda ini, artinya sama bisa beli di Honda. Ini adalah mounting atau dudukan ya, bukan mounting ya. Dudukan buat nyimpen apapun itu. Ini sudah bisa sama beli di dealer Honda. Jadi ini Honda Genuine Accessories ya, ada di dealer Honda, dijual oleh Honda. Ini kayak gini sosoknya tuh. Ini bahannya babet ya, cakep sih finishingnya, cakep. Bahan babet. Jadi sama bisa nyantolin apa aja ya. Kalau buat kemah dan sebagainya di sini. Ini gambaran ya. Intinya gambaran dari Honda. Kalau sampai dengan camping ataupun adventure, touring jarak jauh bisa menggunakan seperti ini. Dari belakang seperti ini sosoknya Cak. Nah, jadi memang minimalis, cakep. Dan bahkan kalau kita perhatikan bagian knalpot-knalpotnya pun sama Cak, nggak dirubah sama sekali oleh modifikator. Jadi hanya penambahan crash bar di sana intinya. Penambahan crash bar, kita perhatikan sini, saya ngomong sampai susah. Kita lihat di sini crash bar ya, dari bawah ke atas. Nah, jadi ngikatnya juga sama posisinya dengan Cak Ating tadi. Naikin atas-atas seperti ini. Sama pelototin aja Kang Mas, biar mendapatkan gambaran. Karena sesuatu itu harus dilihat dengan seksama supaya sampai puas. Jadi gitu, wah capek juga hari ini Cak. Nah, kalau dibandingkan dengan yang tadi, memang ini karakternya beda ya sekali lagi. Dan di sini tertulis 150, ada tempelan begitu. Dan cukup halus bentuknya ya. Konsepnya cakep. Jadi semuanya feel armnya kenceng banget. Apalagi tank backnya ini
juga kita lihat dicantolin di joknya sini, sangat kencang dan rapi. Jadi wah cakep ini, gendeng Kang Mas. Bahkan juga menggunakan helm yang sangat kental dari nuansa CB50X. Helmnya keren ya. Dijual nggak sih ini ya? Itu nggak tahu cek. Tapi yang jelas ini memang cakep. Cakep tenan. Medan Jaran. Wih, gile cakep nih helmnya nih. Apa ya merek ini? Oh, Airoh cak, pantesan aja. Digelar ulang Airoh. Oke, belakangnya sama aja cak ya. Nggak dirubah dan kita intip dari seberang lagi, sebelah kiri. Nih, kalau kita lihat dari atas seperti ini sosok dari CB50X Adventure yang kedua ini tuh. Ya. Sama pelototin aja tuh. Nah, ya kan? Ban-bannya berubah cak ya. Jadi ini konsepnya sama ya, artinya konsep nggak banyak dirubah dengan kondisi aslinya. Jadi ini memberikan gambaran kesamaan semuanya kalau ingin mengganti beberapa part yang minimalis, nggak banyak biaya. Dan kita lihat di sini menggunakan ban FDR Max Stream ya. Jadi ini memang cakep ininya, model dual purpose ya untuk patternnya. Dan kalau kita lihat sebentar, ini ukurannya berapa nih? Ini Kang Mas FDR dan ukurannya cak. Loh, ini ukurannya cak, CCO ini dia 140/70 ya, jadi 140/70 ukurannya. Dan kalau kita lihat di sini menggunakan triple S pastinya, sprocket gearnya triple S, termasuk juga rantai-rantainya jadi kelihatan lebih clean. Sini lihat tuh ya kan, ukurannya berapa nih, kelihatan nggak? Nah, 48 lah ukurannya, dan warna kuning. Dan ternyata cak, monosonya juga sama saja, monoso nggak dirubah. Nah ini dia nih, kode K3B, kurang ajar, IWB tertipu kemarin. Apakah X-Motion akan nongol setelah K3B ternyata Adventure? Kita akan lihat cak, karena seharusnya AHM tuh tetap ada progres ke sana. Kita lihat tahun depan ya, jadi kita jadi ngomong kisi-kisi nih. Oke, jadi kalau kita lihat dari samping kiri seperti ini, posisi daripada crash barnya itu diikat di bagian footstepnya sini, dan juga di bagian engine mounting sana ya. Jadi kelihatan rapi banget. Nah, rapi banget, mantap, kokoh banget ya. Jadi gitu, sebelah kiri sama aja, dan konsepnya beda sekali lagi. Ini menggunakan pelek yang sama dari pabrikan. Jadi artinya apa Kang Mas? Yang dirubah hanya satu cak. Satu lagi, beberapa poin. Yang ini pertama adalah warna. Jadi colornya dirubah, semuanya berubah colornya. Kemudian yang kedua adalah pada bagian crash barnya ditambah. Jadi ada crash bar di sini intinya. Crash bar di sana ya, ditambah oleh modifikator. Dan yang ketiga adalah knuckle guard-nya, jadi bagian protektor untuk gasnya. Kemudian yang keempat adalah spion, dan juga ada nih spionnya, dan juga ada penggantian dari tuas rem ataupun kopling, termasuk selang rem. Lalu joknya berubah ya, dan juga penambahan tas-tas ini, tank bag. Jadi gitu sih, lainnya sama aja, nggak ada berubah, dan juga hanya sprocket gear. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini sosoknya, amazing. Pumedase wis toh, sampean kalau nyoba cak, sampean jangan pernah nyoba di motor, kurang ajar, enak banget asli. Bebe nggak nyangka, Bebe surprise, bantingannya enak banget. Ya apa ya, Honda tuh improve terus ya, Bebe harus katakan Honda terus improve, dan ini bagus ya buat sampean-sampean semuanya. Tapi kita sih tetap berharap ya ada pergerakan dari kompetitornya supaya seru. Jadi semacam ya persaingan gitulah. Kalau seperti ini ya terlalu dominan satu pabrikan, nggak seru Kang Mas, masalahnya Kang Mas. Ya jadi semoga saja sih ada nanti Tracer Yamaha, siapa tahu. Amin, moga aja ya biar seru ya. Ini dari atas seperti ini sosoknya. Tuh kayak gitu cak. Cak, ganteng orang Kang Mas. Ya jadi gitu aja sih. Mungkin sekelas informasi buat teman semuanya. Gambaran modifikasi Honda CB50 Adventure yang kedua dengan tema Army, yang ternyata memang ganteng tenan. Oke Kang Bro, jadi gitu aja sekelas informasi buat IWB, buat champion semuanya dari IWB maksudnya. Dan memang cak, IWB harus akui bahwa saat ini CB50 Adventure adalah motor yang menggoda celengan cak, menggoda tenan Kang Mas. Sampai jangan mencoba, IWB tadi sudah jajal itu memedas tenan asli. Ini motor ternyata di luar dugaan sangat-sangat lincah dan sangat stabil untuk menekuk kiri kanan, bahkan gasuk beberapa kali footstep di aspal tuh nurut. Oleh sama tahu sendiri kan ban aslinya kayak apa ya kan. Jadi ban bawaannya itu memang bukan buat rebah-rebahan,
tapi ternyata karena mungkin kalkulasi geometri dan sebagainya, distribution weight yang sangat baik membuat motor ini sangat nyaman digunakan. Saman jejal, saman pasti mumet. Oke, jadi itu aja informasi dari Benaran sekilas mengenai tentang modifikasi dari CB98 Adventure yang ternyata jos gandos tenan ya. Jadi detailnya saman bisa intip yang pada skin pembukaan, tapi yang jelas memang minimalis banget ya. Jadi itu aja informasi yang benar bersama semuanya. Dan kalau teman suka video ini, like, share, dan subscribe. Kecuali kamu sama sholat waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gandos.